Panggilan sanubari, barisan para pendiri negeri, selamatkan bumi air berdiri, berjuang karena perintah Ilahi. Partai Umat memanggil kita, Partai Umat menghimpun kita, Partai Umat satukan kita dalam rahmatan Ilahi. Nawan kesalihan, tegakkan keadilan demi kejayaan, demi kemakmuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kegiatan kita ini jadi ibadah. Amin. DPW Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat, di daftar itu saya lihat banyak kader-kader Muhammadiyah. Menurutnya, alhamdulillah, ya, saya 2 tahun yang lalu ya kalau ada kader syarikatan yang mau ke partai ya didorong lah. Malah kelihatannya kelemahan Muhammadiyah itu kekurangan kader yang ke sana, punya wilayah-wilayah ini store. Kalau orang kader ke PP Muhammadiyah nanti digembleng di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Sebagai pengantar ini dari saya, karena undangan tertulis dari Pak Nur ini juga ditempatkan di sini karena Wakil Ketua yang membidangi Hikmah dan Kebijakan Publik itu Pak Prof. Agus Radita, Ketua Informasi teman-teman PWM Pimpinan Partai Muhammadiyah DKI Jakarta, dan tentunya saja tamu kita, wajah-wajah yang sudah kita kenal semua. Saya kira kalau umat hadir itu bukan hadir di rumah orang lain, hadir di rumah sendiri. Saya hampir semua sudah punya NBM, nomor gabung Muhammadiyah. Ada yang belum? Udah semua. Ada semua. Kalau yang belum nanti studiin. Saya terus terang melihat umat itu bukan dari siapa-siapa, melihat Pak Amin Rais dan Yunus. Jadi saya ingat ketika awal reformasi dulu ya, Pak Amin bolak-balik Jakarta Jogja itu sedih juga sendirian, aku dia bawa pandu karena saat itu elit sedang gelisah dengan berdirilah partai. Saya dulu ikut anak bawang yang anak kecil yang ikut bersama tokoh-tokoh pada saat itu untuk merefleksi sampai kita hari ini menerima Partai Umat itu bukan tanpa historis. Nah, kita tahu semua bahwa signifikan sekali kita punya suara. Dan saya bilang ke teman-teman muda, udahlah pindah semua ke umat. Ada juga ya karena berkaitan dengan kebutuhan jangka pendek ya, masih belum mau. Tapi pelan-pelan saya kira kalau ini bisa dilakukan akan mau. Nah teman-teman, saya ingin mengakhiri pengantar untuk nanti mendengarkan langsung dari teman-teman di PAN. Ini pikiran saya, persepsi saya. Tujuan silaturahimnya, lalu kemudian kita bisa berdiskusi. Tapi pada intinya saya kira umat ini memang selama platformnya itu adalah keadilan, soal memperjuangkan hak kesejahteraan rakyat, ya, memperjuangkan anti korupsi, ya umat ini harus di endorse. Ini belum menjadi sikap PWM, tapi ini pandangan dari seorang Agus Radika. Dan nanti kita mau serius ini, kader-kader kita memang mau ke partai gitu ya, itu betul-betul dipersiapkan dengan baik dalam konteks itu membangun kepentingan dalam artian yang luas tentang kehidupan. Itu pengantar dari saya persilakan siapa jubirnya dari Partai Umat. Yang terhormat Ketua PWM Bapak Keisuan, yang terhormat Sekwil Bapak Nuswantoro, Bapak Agus Radika. Alhamdulillah hari ini kita diterima menjadi sebuah kehormatan bagi Partai Umat, bisa diterima dan bisa beratap muka dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jakarta.
memang dari awal kita sudah punya komitmen, begitu SK Kumham kita keluar, maka pertama sekali kita harus menghadap PWM. Jadi hari ini judulnya pimpinan wilayah Partai Umat DKI Jakarta menghadap pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta dengan tujuan ingin memohon petunjuk dan arahan. Di lain itu tidak ada. Apa petunjuk, apa arahan dari pimpinan wilayah itu yang akan, insya Allah kami akan ikuti dan komitmen. Pengantar saya cukup, nanti mungkin secara teknis Ketua DPW DKI sahabat Iwaman Renwarin mungkin bisa cerita memperkenalkan teman-teman satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat dan sama-sama kita cintai Ketua PWM DKI Jakarta, Sekretaris PWM DKI Jakarta, dan Ketua Majelis Hikmah Eksekutif DKI Jakarta. Ketua yang membidangi. Ketua yang membidangi. Kalau majelisnya Sahrul ya? Iya, saya belum datang. Belum ya? Oh. Masih ngurusin air dia. Ya. Jajaran Hadir. pimpinan wilayah Muhammadiyah sekalian. Hari ini kita datang seperti disampaikan oleh Ketua Majelis Pengawas Partai Wilayah Partai Umat DKI, sahabat Minus, bahwa kita datang untuk meminta arahan, meminta nasihat dalam rangka bagaimana Partai Umat ini berjuang nanti di tahun 2024. Hari ini kita datang jajaran pimpinan wilayah dan juga beberapa ketua dari daerah. Mungkin saya bisa perkenalkan, ada saudara sekretaris wilayah Pak Renot, kemudian Pak Anwar Esma wakil ketua, Pak Wahyu wakil ketua, kemudian Jakarta Selatan DPD Jakarta Selatan Pak Asep, ketua DPD Jakarta Barat Pak Suherlan, kemudian ada yang paling jauh ini dari Kepulauan Seribu Pak Saifuddin, kemudian ada yang sering bolak-balik ke BCM di Keramat Sabzudin, kemudian ada ketua dari Jakarta Timur Pak Teguh, dan ada ketua cabang Cempaka Putih. Kemudian ada lagi salah satu ketua bidang teknologi dan informasi, itu lagi syuting kita untuk dibuatkan dokumen. Jadi itu laporan kami, personil yang datang hari ini ada 1-2 orang yang belum sampai. Saudara Sandi, sahabat Sandi Surya Dinata, wakil ketua, kemudian ketua Jakarta Utara, juga Halide masih dalam perjalanan. Kalau tadi ketua PWM melihat kita ini juga sebagai dalam tanda kutip orang-orang yang ada di dalam berkhidmat selama ini di Muhammadiyah, yang memang kenyataannya seperti itu Pak. Dan alhamdulillah karena kita awalnya di teman-teman ada di Muhammadiyah, jadi isi kepalanya, visinya ya lebih mudah kita bergerak karena satu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, selebihnya nanti kita dengarkan arahan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Sunan, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, juga komandan saya di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Saya masih menjabat Majelis Ekonomi ya. Bapak Profesor Agus Suradika, ini bukan orang lain bagi saya, ini adalah orang yang pertama kali memperkenalkan Muhammadiyah dia. Pak Nusantoro, atau Bang Iwan, kita bagiannya ini juga senior. Terus bapak-bapak pimpinan wilayah ini Pak Supriyadi Kasim, sahabat Arif. Kalau Arif ini seperjuangan di IPN dulu dengan Bang Ramilan, kemudian ini juga teman seperjuangan. Oh ya Pak Edi Suwardi, kemudian Pak Halid, ini Bang Ramilan itu tadi teman-teman pada saat Bang Yunus mengumpulkan kita di PWM gitu ya, di PWM DKI di Keramat ya, teman ingin berjuang gitu, ya mungkin sejarahnya juga panjang juga, yang
isi hati kita juga ya di Partai Umat ini, karena kita tidak mau Pak Amin itu sendiri gitu. Kita tidak mau Pak Amin itu berjuang ditinggalkan oleh yang lain, ya kita sudah backup kan gitu. Memang ya Partai Umat ini pasti sejalan dengan Muhammadiyah, sejalan karena dari pemikiran Pak Amin. Saya kenal Pak Amin itu tahun 92, ingat betul lagi itu TM3 di Kaliurang. Ini merupakan momentum bagi kita, gitu. Momentum buat kita, yang terpenting momentum berdakwah melawan kezaliman, tegakkan keadilan gitu. Nah, dengan semampu kita, ya karena kita saat itu adalah penggerak roda gitu ya, penggerak roda, dan ini semua kan ditunjuk oleh Bang Yunus kayak gitu. Kita ditunjuk kesiapan kita, ya kita harus putar roda gitu. Semampu kita, dan sekarang alhamdulillah teman-teman sudah melengkapi semua di sumber di bawah ya, di tingkat DPC, bahkan tingkat ranting sudah mulai, cuman memang kita perlu waktu, dan alhamdulillah Kumham selesai ini, yang pertama kali kita silaturahim ya kasus PWN kan gitu. Saya mau ke PDM aja masih ditahan nih Bang, aduh ke PWN dulu kan gitu. Jadi ikuti komandan dulu Bang Yunus, Sabina Watona kita di Partai Umat insya Allah. Jadi begitulah harapan kita ini, karena hati kita juga mungkin sama dengan Prof. Agus, sama dengan Kiai ya sebenarnya, Pak Kiai Sunan, untuk kita sama-sama menegakkan keadilan di sini ya, berbuatnya dengan berbuat politik. Terima kasih, mungkin teman-teman yang menambahkan. Kalau Pak panggilan kan sampai Pak Halim, Pak Sepe, tapi yang lain nanti yang apa banyak memberi arahan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya. Bapak dari pimpinan wilayah, dan terima kasih Bapak Agus sudah menyediakan tempat dan waktu. Disampaikan sahabat-sahabat dari Pak DPW Partai Umat, Pak Amin sudah banyak memberikan masukan tentang rencana pendirian Partai Umat. Memang beliau juga sudah menyampaikan bahwa rencana pendirian Partai Umat ini, dan mohon bisa dibantu, Perserikatan Muhammadiyah kepada partai itu kan terbatas, karena memang aturannya. Tapi memang Muhammadiyah perlu dan butuh yang namanya alat perjuangan di partai politik. Yang saya maksudkan perlu itu adalah kalau Perserikatan Muhammadiyah tidak punya kader-kader di Senayan dan di Kebon Sirih, maka resikonya adalah perubahan perundang-undangan Muhammadiyah tidak bisa ikut. Tapi kalau Muhammadiyah dalam pengertian organisasi nggak boleh berpartai politik. Anggaran dasarnya sudah begitu. Kalau mau diutamakan ya di Partai Umat. Silaturahim dengan BWM ya memang jadi lucu gitu. Karena kami sudah dalam pengertian formal sudah ketemu dengan Pak Amin. Kita kan juga banyak yang mau kita sampaikan lewat partai-partai, lewat kader-kader kita di partai. Jadi oleh karenanya, walaupun banyak teman-teman yang sama dengan saya, sebaya dengan saya, tapi kan saya pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Bagaimanapun juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu adalah pimpinan Muhammadiyah yang menjabat partai politik minta izin atau memilih. Itu dua itu urusannya. Tapi kan kader-kader kita yang punya talentanya kepada partai politik. Kader Perserikatan Muhammadiyah kan macam-macam nih. Ada yang pintar dakwah, ada yang pintar kaji syariah, ada yang pintar hukum, ada yang pintar pendidikan, ada yang pintar jual ikan, ya dagang ikan. Tapi yang namanya kader politik, ya, kader-kader perserikatan yang ahli dalam politik, itu yang belum punya. Nah, saya sih percaya betul karena yang membidangi hikmah dan kebijakan publik itu adalah profesor.
Jadi mari kita susun perencanaan kita di 2024 itu, kader-kader perserikatan di partai politik harus disusun strateginya. Jadi kesepakatan kita jangan kesepakatan material. Bahwa kalau banyaknya yang namanya kader-kader perserikatan di sana di Kebon Siri atau di Senayan, kemudian kita bisa dapat bantuan sumbangan kecil itu kalau itu Muhammadiyah. Kan yang namanya umat, karena Muhammadiyah jati dirinya adalah dakwah. Nah kalau perdanya sudah melarang dakwah kan habis sudah kita Muhammadiyah. Itu yang harus disusun perencanaan. Jadi mari kita berpartai politik, berpolitiknya adalah apalagi ini namanya berpartai umat. Oleh karenanya ada Sahrul, ada Pak Agus, saya yakin betul kedua beliau bisa menyusun perencanaan ini dan didukung oleh teman-teman yang ada di partai umat. Sepengetahuan saya walaupun tidak berdasarkan survei, hampir semua warga Muhammadiyah frustasi dengan yang namanya partai. Tunjukkan kepedulian kita kepada umat. Karena banyak pimpinan-pimpinan Muhammadiyah itu sudah frustasi. Buat apalah partai gitu. Kita juga berjuang sendiri. Berapa banyak kerugian perda-perda dan perundang-undangan itu. Saya tambahannya itu saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat karunia kita bisa bertemu pada kesempatan ini. Saya bekal dari pada pimpinan wilayah Muhammadiyah sebagai ada sih yang militan, cuman emosinya banyak, tapi tenaganya udah kagak gitu. Kaderisasinya kalau seandainya sama nih kan, karena nasabnya kayaknya sama nih. Yang kurang diperhatikan itu kan membangun kader itu. Saudara-saudara di umat juga besok cuma nggak pernah mikirin kaderisasi. Nah, pepesan kosong lah. Karena kadernya jangan yang udah jadi. Kalau yang udah jadi kalah. Ketika Pak Amin pengen mencalonkan diri di Jakarta Timur, ditanya Halimah Sari, ada berapa realnya? Halimah Sari tanya. Malam-malam jam 12 malam tanya, Rip, yang udah anggota yang udah punya KTA berapa? Itu hitam di atas putihnya mesti jelas. Baru Pak Amin mau mencalonkan diri jadi Jakarta Timur. Bukan gitu Bang? Kira-kira gimana besok? Saya ingin sampaikan itu, cuma satu itu aja, kaderisasi jangan lupa tolong dijagain. Kalau memang ngaku ada nasabnya dan Muhammadiyah, ya dijagain aja IMM, dijagain pemuda Muhammadiyah, dijagain IPM, dijagain MA, cukup lah itu, nggak usah semua. Jadi kaderisasi ini penting Bapak. Jadi dalam catatan sejarah dalam dunia politik yang namanya Ikhwanul Muslimin, walaupun dikunyah-kunyah kayak gimana, tapi kaderisasi terus sampai hari Ikhwanul Muslimin tetap eksis. Saya sih percaya sama yang ada di sini, ada Pak Camat, ada senior saya, ada teman-teman. Saya percaya dan itu saya menaruh harapan besar. One tagline itu saya suka, menegakkan keadilan. Terima kasih Pak Ketua, tidak memohon kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kalau kader partai juga harus ada kader yang membidangi, ya tadi itu administrasi, data harus lengkap. Mana kantor Dewan Partai Umat nanti? Kantor dengan administrasinya, dengan alamatnya yang strategis, itu juga merupakan markas. Kalau alamatnya lengkap, rekeningnya jelas, segala satunya jelas, nah itu sangat-sangat penting sekali dalam pengertian konsolidasi organisasi. Ini tambahan dari saya aja, komentari Mas Arif. Silakan ini Pak Edi ini. Pak Edi ini kalau ada orang jadi bantu ya Pak. Itu yang ngetes beliau nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alihi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat,
ini harus dibaca di Tanya Jakarta. Dan yang kedua, orang Betawi, walaupun tinggal yang hasil tinggal 3 juta lah. Pak Amin Rais mereka punya concern lah, membangun komunikasi dengan mereka. Kemudian yang berikutnya garapan ya, kaum milenial, kalau anak muda kita itu sudah ateis, ya, udah nggak mau sholat lagi, nggak mau lebaran lagi, nggak mau puasa lagi, dan karena kan anak milenial sekarang kan maunya yang pokoknya hidup senang-senang semua. Nah, sekarang tinggal menyiapkan apa digarapan. Nanti 2004 ada pemilu apa enggak, pokoknya itu sudah siap-siap. Jangan ingin seperti apa itu, tapi kita sudah siap bahwa kita sudah punya siap calonnya ini kita persiapkan pertanyaan begini, tapi yang paling dikedepankan kita betul-betul komitmen. Ya. Kamu yang jadilah, kita backup. Saya pikir itu Pak Kiai apa maunya kaum milenial, bagaimana orang tua-tua, bagaimana orang yang setengah tua, ya, bagaimana menggarap dari sisi dakwah dan mungkin juga dari sisi budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat betul partai umat ini bisa menggembirakan misi, ya. Misi rasa senang mereka, gembira mereka itu akan lebih dapat simpati. Di dunia seni ini bisa jadi alat. Kira-kira partai umat ini bisa nggak punya lagu yang bisa dinikmati dan disenangi oleh mendengung di suara rakyat. Nah ini terima kasih Pak Edi. Yang lain tadi, yang mana ini? Di awal saya tidak mau banyak dulu, saya ingin lihat masukan-masukan. Akhirnya saya harus kembali lagi ke awal sejarah lahirnya Panjaman. Waktu Pak Amin saya dampingin bertemu dengan para habaib. Para habaib yang sudah punya nama semua lah. Betul. Pak Amin mengaku secara jujur. Waktu saya melahirkan PAN, ini Pak Amin ya, saya memang membuat sebuah kesalahan. Saya berpikir selalu pragmatis, bahwa dulu saya pikir dengan bicara pakai partai, kalau pakai nama Islam saya khawatir kesempitan, tidak bisa menampung yang lain. Tapi dalam perjalanan waktu ternyata banyak diri cuma orang Islam. Karena memang niat awal saya sudah salah, akhirnya seperti inilah. Hanya bahasa Pak Amin, saya mengabaikan Quran. Pak Amin, saya mengabaikan. Makanya kenapa saya harus kembali pada Quran dengan wujud pakai ini. Para habaib akhirnya sepakat bahwa ini murni. Karena kita di NKRI ya harus kita lapis lah. Ada bebas lima, ada Pancasila. Toh itu juga tidak bertentangan dengan Quran. Tapi base kita partai umat ini kembali. Dan itu Pak Amin mengakui kesalahan dia waktu itu. Ini kesalahan. Sekarang saya di akhir usia saya ingin menebus semuanya. Jadi kalimat dia ingin menebus semuanya. Dan saat itu saya menunggu. Kenapa saya harus kembali? Padahal secara apapun saya udah nggak pantas lah ikut-ikutan bikin partai lagi. Tapi pada saat itu saya lihat hari itu Pak Amin cuma sendiri. Nggak ada lagi orang yang semua dibesarkan. Pak Amin sendiri. Sampai dia pernah nanya, Mas Yunus gimana DKI? Bapak jangan pikirin. Alhamdulillah Jakarta, saya bilang Pak Amin, mereka bergerak tanpa ada yang membiayai. Jadi lahirnya Partai Umat di DKI itu nggak ada yang membiayain Pak Amin. Sampai Pak Amin yang kesini, karena dia kaget, kok nggak ada yang membiayai. Sementara di beberapa provinsi Pak Amin harus keluar uang.
harus keluar uang. Karena pertarungan di parlemen udah bukan seperti pertarungan pragmatis lagi. Ini udah ideologis, Pak Sunan. Benar-benar pertarungan itu. Karena 2024 itu, di situ sudah eranya Islam hancur atau Islam tetap eksis dulu. Betul-betul kritis keluar SK Kumham itu. Last minute keluar. Tanggal 20, kalau keluarnya tanggal 23, berarti kita tidak bisa ikut pemilu. Kan terakhir tanggal 22. Alhamdulillah tanggal 22. Itu malam ditandatangan namanya. Kalau Partai Umat dalam sejarah perjalanan, insya Allah Muhammadiyah masih bisa kan. Potretnya Partai Umat Muhammadiyah kan mereka melihatnya gitu. Muhammadiyah masih bisa diajak ngomong. Alhamdulillah Partai Umat lolos. Ya dengan catatan itu. Kenapa dia lolos? Diuntungkan. Satu dari sisi administrasi. Ternyata menurut teman-teman di Kumham itu yang paling rapi administrasi. Andalan kita waktu itu kerapihan administrasi. Dia mengatakan minimal 50% cabang. Alhamdulillah kita 70% se-Indonesia. Jakarta nyaris 100%. Nyaris 100%. Kebetulan yang diuji petik Jakarta. Diuji petik Jakarta. Lolos Jakarta. Ini apa Partai Umat itu secara Kumham. Makanya orang Kumham bilang kalau syarat seperti ini lulus KPU kan. Secara data itu pada saat verifikasi faktual orang Kumham bilang ini lulus di KPU. Karena kita di atas 70% rata-rata. Jadi struktur di Partai Umat ini yang menentukan adalah Majelis Syuro. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi pertemuan yang sudah dijadwalkan juga sama Allah. Pertemuan itu tidak sekonyong-konyong. Ditempatkan di situ di UNJ. Semoga walaupun saya tidak ikut, tapi saya ngikutin terus gitu. Sudah lulus, kita warga Muhammadiyah. Siapa lagi yang mendukung Partai Umat kalau bukan warga Muhammadiyah? Kita sebagian kita itu memang sekarang ini paling tepat itu, karena memang kehadiran dan kegeliman ini harus memang menjadikan kita dari Partai Umat, seluruh pengurus Partai Umat dekat-dekatlah dengan masjid itu, sholat berjamaah, ikut pengajian, pimpin pengajian itu. Umatnya adanya di situ. Jadi teladan dulu kita di tengah-tengah masyarakat, karena orang mau ikut kita karena keteladanan kita. Nabi Muhammad yang nggak punya HP, nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, tapi pengikutnya 1,8 miliar. Itu karena apa? Karena keteladanan. Lakukan lagu di Rasulillahi uswatun hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencatat beberapa hal penting yang kita di Partai Umat ini nantinya ya harus kita jalankan dan jadi fokus gerakan kita. Dari sahabat Arif tadi sudah minta betul misalnya soal kaderisasi. Nah, kaderisasi ini bukan sekedar kita secara dalam waktu tertentu aja, tapi ya memang nanti kaderisasi setiap hari yang harus kita lakukan. Caranya apa? Tadi disampaikan terakhir bahwa yang saya selalu bilang kampanye terbaik adalah diri kita sebenarnya. Jadi kita mencontohkan bagaimana diri kita bersikap sesuai dengan ajaran agama kita. Nah, itu menjadi penting. Nah, tetapi Bang itu suka juga ngomong gini, jangan masuk surga sendiri. Artinya apa? Kita harus masuk melebur ke masyarakat, harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Baik itu dalam kegiatan misalnya peribadatan di masjid, ya, termasuk juga kegiatan-kegiatan sosial. Hari ini memang kita belum mendapat petunjuk dalam konsep kerja kita dari DPP karena memang belum diadakan rapat kerja nasional, tetapi kita DKI ini terus mengadakan konsolidasi. Ketika sudah mendapat surat SK nomor 1 tahun 2021,
tentang nomenklatur dari kepengurusan DPW sampai dengan 3 cabang, bahwa kepengurusan itu gemuk, Pak. Hampir BPH saja itu hampir ada sekitar 70 orang. Artinya hari ini kalau ya kita harus membuka diri, ya pasti kita membuka diri terhadap semua organisasi pendukung kita. Ini kita terus konsolidasi sampai 3 cabang. 3 cabang adalah 3 kecamatan. Kemudian kita sudah mulai jalan sampai dengan 3 kelurahan. 3 kelurahan itu untuk struktur organisasinya mungkin akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Nah, kita juga sudah memikirkan bagaimana menggerakkan mesin ini melalui jalur dalam tanda kutip bisnis lah ya. Apa yang harus kita buat? Nah, kemarin Selatan sudah kita tetapkan sebagai daerah yang menjadi pilot project kita untuk bagaimana teman-teman dari bawah itu ya kasih pinjaman nilai sekian harus dikembalikan, itu berjalan. Nanti ke pelatihan yang diberikan, manajemennya juga diberikan, sehingga uang itu jadi amanah gitu. Nah, mungkin itu yang sementara bisa saya sampaikan terkait dengan apa yang sudah kita kerjakan. Yang pasti kita terus konsolidasi ke dalam, termasuk dengan ormas-ormas yang ada di Jakarta ini. Jadi concern kita kalau dibilang target, ya memang kita targetkan kita berapa kursi harus ada, ya kita sudah berhitung juga. Nah, oke. Dan Bang Yunus bilang 15 kursi Pak, dipikirkan gimana harus jadi. Ya memang bicara permodalan, ya modal kita dulu. Tapi kita punya modal besar di atas itu. Ya mudah-mudahan Allah bantu kita. Demikian Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Partai Umat dalam artian memperjuangkan tagar yang sudah dibangun, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Dari sisi tagar itu tentu ini adalah merupakan satu nilai perjuangan yang sejalan dengan nilai perjuangan Muhammadiyah. Tentu ini bukan sesuatu yang kebetulan, karena memang pengurus partai sendiri adalah kebanyakan dari kader-kader Muhammadiyah. Tapi bagaimana oleh Partai Umat sendiri bisa diturunkan program yang langsung menyentuh kepada masyarakat? Bisa saja Partai Umat memiliki tim dalam persoalan pembelajaran Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran ini saya pikir itu akan menjadi sesuatu yang sangat efektif apabila memiliki tim dari Partai Umat. Dan ini adalah menjadi satu model pendekatan yang sangat bagus. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ketua yang saya hormati beserta anggota dengan PMI Jakarta, Pak Bang Yunus beserta jajaran DPW Partai Umat Jakarta. Kita bersyukur senang sekali dipertemukan dalam pertemuan yang menurut saya basicnya kita untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja bagaimana kita bisa menyuarakan aspirasi umat dalam rangka menegakkan kebenaran dalam keadilan. Itu tidak. Itu masing-masing punya cara, punya program, dan saya berharap dalam waktu tidak lama lagi Partai Umat sudah makin eksis ke bawah secara struktur, konsolidasi organisasi benar segera dilaksanakan. Waktunya tinggal 4 bulan verifikasi partai politik. Saya baca di dalam pemilu minimal untuk satu DPD itu kita harus punya 1.800 anggota KTP resmi. Jadi kalau 1.800 dibagi ke 8 kecamatan di Jakarta Barat, berarti ya sekitar 250-an per kecamatan. Ya, sebagian lagi per kelurahan. Nah, artinya bisa satu kelurahan itu kita cukup punya 10 KTP. Tapi KTP ini artinya memang dia anggota yang kita anggap sebagai militan. Belum sedikit yang belum Pak, ya minimal 10. Ini DKI menjadi sebuah barometer. Tadi kita bersyukur juga ini laporan dari Ketua MPPW DKI Bang Yunus bahwa
DKI ternyata menjadi contoh, menjadi teladan bagi partai umat. Membangun hubungan dengan semua pihak, jadi baik yang pemerintah dengan jajarannya, terutama dengan RT RW itu tolong dibangun. Dan partai itu harus hadir ke masyarakat. Aku dia bukan nasional. Itu membuktikan eksistensi kita di tengah-tengah masyarakat. WM ya, yang selamat nih para teman-teman yang telah bekerja keras ya, Pak Ketua ya, yang telah berjibaku sehingga partai kita bisa awas dan insya Allah kalau jadi partai yang diperhitungkan di negara. Terima kasih Pak Ketua. Kalau kita simpulkan bahwa pertemuan model begini perlu diulang. Ya. Dalam forum yang ya jangan terlalu formal lah gitu. Kita buat forum yang lebih cair, surat kabar, majalah, kertas berubah dan mengarah ke terbuat digital. Kita wajib ke sana. Visi misi partai umat ini apa sih? Sampai tadi masuk sini nggak ketemu juga. Di ini Amin Rais Official, atau Partai Umat Official. Ya, itu. Usahakanlah Zoom meeting diskusi yang bersifat spiritual tadi. Ya. Ini saja dari pertemuan kita, dan sekali lagi kepada BPH UNJ, Badan Pengurus Harian Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Agus, ketuanya, Sekjen PP Muhammadiyah. Fasilitas yang diberikan kepada kita mudah-mudahan bagian dari dakwah. Amin. Kita akhiri ya dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan sekarang, silakan kalau lebih bagus.